Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa, sekarang Anda sedang menyaksikan program Inspirasi Islam edisi spesial Ramadan, yang mana akan menemani sore hari Anda dengan penuh inspirasi dan wawasan tentang keislaman tentunya. Bersama saya, Sabila Arfiana, inilah program Inspirasi Islam. Baik, sebelumnya saya juga ingin menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah sekali ya semangat dari Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti acara Inspirasi Islam kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatil lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadzi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Dan pada tema kali ini adalah tema yang sangat menarik sekali, karena kita akan membahas tentang mewujudkan kemandirian ekonomi melalui wirausaha dengan judul Wirausaha Siapa Takut. Oke. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang ada di rumah, acara ini disiarkan oleh Satelit TV yang mana menghadirkan dua narasumber yang sangat inspiratif sekali. Yang pertama adalah anggota DPRD Kabupaten Banyumas, yaitu ada Ibu Ustazah Atik Lutfia. Assalamualaikum Ibu. Masya Allah. Selanjutnya yang kedua adalah sang wirausahawan, yaitu ada Mas Aji Wicaksono. Assalamualaikum Mas Aji. Masya Allah. Baik, namun sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, kita akan tampilkan terlebih dahulu ada grup musik instrumental kontemporer Bahtera. Baik, kami persilakan kepada grup musik kontemporer Bahtera untuk menampilkan atraksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kontribusi pra-acara, perkenalkan kami Bahtera, grup ensemble musik instrumental dengan komposisi scale Arabik, dipadukan dari berbagai ensemble perkusi, ensemble tiup, dan ensemble petik. Lagu pertama, karya kami yang berjudul Camel Rider. Bapak Ibu yang terhormat, selamat menyaksikan.
Lihatlah langit, keampunan yang indah membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah. Bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Sebagai sajian pungkas, kami bawakan lagu dari Bimbo. Ada anak bertanya pada bapaknya. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah menyaksikan penampilan kami pada acara Buka Bersama Alumni Pelatihan Barista. Kami Bahtera pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa sekali tadi penampilan dari grup instrumental kontemporer Bahtera.
Saya jujur sangat merinding sekali dan mendengarkan dengan sangat syahdu penampilan dari grup instrumental Bahtera tadi, apalagi dengan musik yang ada anak bertanya dengan bapaknya. Buat apa kita lapar-lapar puasa? Tentunya selain mendapatkan pahala, kita juga berlatih sabar dan syukur begitu. Baik, hadirin dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita akan melanjutkan inspirasi Islam kali ini, tetapi setelah pariwara yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Inspirasi Islam edisi spesial Ramadan. Kita akan melanjutkan kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh anak-anak kita, adik-adik kita, yaitu ada Mas Muhammad Aska Abdurrahman dan Malsa Wulan Ramadan. Kepada Mas Muhammad Aska Abdurrahman dan Mbak Malsa Wulan Ramadan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu datul akmam wal habbu dul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Marajal bahraini yaltaqiyan Bainahuma barzakhun la yabghiyan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dari langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka
nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa sekali tadi penampilan dari Mas Muhammad Aska Abdurrahman dan juga Mbak Malsa Wulan Ramadan atas bacaan yang sangat merdu dan penuh makna. Ramadan adalah bulan penuh berkah dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari lantunan ayat suci Al-Quran tadi. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, hadirin dan pemirsa, penasaran bagaimana konsep rezeki dalam Islam? Setelah ini kita akan mendengarkan langsung motivasi dari Ibu Ustazah Atik Lutfia. Tapi sebelum itu tetap bersama kami karena Inspirasi Islam akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Inspirasi Islam edisi spesial Ramadan. Saat ini narasumber kita sudah hadir bersama kita. Saya yakin hadirin dan juga pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar untuk sharing session kali ini, Bu, Mas. Oke. Baik, kita langsung saja untuk motivasi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Atik Lutfia. Beliau adalah seorang DPRD Kabupaten Banyumas. Kepada Ibu Ustazah Atik Lutfia kami persilahkan. Terima kasih Mbak Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Mas Aji Wicaksono selaku narasumber yang akan mendampingi kita pada program acara hari ini, buka bersama alumni pelatihan barista angkatan pertama dan kedua, dan juga didampingi oleh segenap pengurus DPC PKS Kabupaten Banyumas Dapil 1, dan ada di sini juga adik-adik dari grup Bahtera yang tadi sudah memberikan penampilan yang luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga di hari yang masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah. Salah satunya adalah nikmat kenyang yang biasanya lupa kita syukuri. Baru terasa nikmat kenyang itu ketika kita sedang puasa, kita berbuka puasa, maka Masya Allah nikmatnya gitu ya. Air pertama yang memasuki tenggorokan kita sungguh sesuatu yang sangat menyejukkan. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, biasanya Mbak Bila ya, kalau ada pengajian Ramadan itu kan tema-temanya tidak jauh-jauh dari hal-hal yang membatalkan puasa, pertanyaan-pertanyaan hal seperti itu gitu, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Tapi tema hari ini kita akan ambil sesuatu yang berbeda, dan itu juga sangat penting juga menurut saya, karena saya awali dari sebuah data ya. Jadi di Kabupaten Banyumas itu Mbak Bila,
dan para pemirsa, ada kurang lebih hampir 60.000 angka pengangguran terbuka. Oke. Kemudian kemarin tahun 2024 ada pembukaan CPNS ya, ASN ya, CPNS maupun P3K. Itu yang lolos hanya dari CPNS itu hanya 72 orang dari sekian formasi. Kemudian P3K-nya ada 1.265. Kemudian yang tidak lolos masuk di paruh waktu ada 3.800-an, jadi hampir 6.000 gitu ya, orang berbondong-bondong untuk bisa mengisi formasi sebagai pegawai pemerintah gitu ya. Kemudian kalau kita ingat ya, ketika dulu kita kecil, ketika ditanya cita-citanya apa, biasanya apa? Jadi dokter, Polisi, jadi Bu. polisi, tentara, guru gitu. Nggak ada kayaknya yang cita-citanya jadi penjual cilok misalnya, kayaknya nggak ada deh. Yang jadi pengusaha jarang juga begitu ya. Karena mindset kita selama ini pekerjaan itu ya yang prestis gitu ya, yang berangkat pagi pulang sore gitu ya Mas Haji ya. Jarang lah anak-anak kita itu kemudian dididik dari kecil itu untuk disiapkan menjadi seorang entrepreneur, betul nggak? Iya, nah berangkat dari situlah maka kemudian tema ini kita ambil ya, karena Islam sudah mengatur sedemikian rupa, dimulai dari bagaimanakah konsep kita memahami tentang rizki gitu ya. Rizki itu biasanya apa ya? Kalau ditanya rizki itu apa? Uang gitu ya. Kemudian kalau kemudian kita punya teman yang baik, kadang itu tidak dianggap sebagai rizki. Kalau kita punya ilmu yang bermanfaat, kadang itu tidak dianggap sebagai rizki gitu ya. Masih banyak hal-hal yang sebenarnya perlu kita review ulang gitu ya, kita perbaiki tentang konsep kita terhadap rezeki gitu ya. Dan betapa banyak juga orang yang begitu banting tulang gitu ya, otot kawat balung besi apa ya kerjanya berapa gitu ya, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pinggang pegel-pegel gitu ya. Tapi kemudian merasa kok rezekinya begini-begini saja begitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih Islam itu memandang rezeki itu? Saya boleh turun sebentar ya? Iya. Turun saya Bu. Ya. Baik. Rezeki itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk memenuhi kehidupannya, baik berupa harta, ilmu, kesehatan, kesempatan dan yang lain-lain gitu ya. Dan pembagian rezeki ini sudah Allah tetapkan, tidak ada yang bisa mencegah maupun menghalangi dari rezeki Allah itu. Jadi tidak akan pernah tertukar. Okay. Maka ada rezeki yang sudah dijamin oleh Allah, ada rezeki yang harus diupayakan, ada rezeki karena ketawakalan atau ketakwaan seseorang yang sudah sangat luar biasa. Di surat Hud ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudi'aha kullu fi kitabim mubin ya. Bahwa tidak ada satupun makhluk melata di atas bumi ini melainkan dijamin rizkinya oleh Allah. Percaya enggak? Tenane. Galau apa enggak kalau kemudian ternyata buat besok enggak ada yang dimasak, kira-kira galau enggak? Katanya percaya. Katanya percaya, sudah dijamin oleh Allah. Kemudian dia mengetahui tempat kediamannya makhluk itu. Dari mulai makhluk yang kecil sampai makhluk yang tidak terlihat sampai makhluk yang besar, semuanya Allah tahu di mana posisinya. Termasuk ketika ada semut, ada ulat di dasar lautan, Allah tahu dan Allah akan berikan rizkinya. Tempat penyimpanannya juga tahu dan semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Kalau sudah kayak gini, ayam apa ayam?
kudune ayem, kudune ayem. Tapi ternyata masih banyak juga orang yang kemudian merasa gelisah, merasa tidak tenang, merasa khawatir, nanti gimana ya? Nanti anak saya sekolah gimana ya? Nanti anak saya kuliah biayanya dari mana ya? Ketika ditanya anaknya usia berapa? 1 tahun. Anaknya usia 1 tahun tapi sudah galau, khawatir nanti kuliahnya bayarnya pakai apa? Padahal belum tentu kan nanti ketika anaknya bisa sampai kuliah gitu kan, belum tentu kita akan mendampingi sampai mereka kuliah begitu ya. Next, maka di surat yang lain, di surat An-Nahl, Allah akan melapangkan rizki bagi yang dikehendaki dari hambanya dan menyempitkan siapa yang dikehendaki, sungguh Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian banyak juga beberapa makhluknya yang tidak mampu mengurus rizkinya sendiri, Allah pun siapkan rizkinya. Okay? Dan seorang hamba itu meminta rizki kepada Allah, pasti Allah akan memberikan rizkinya. Jadi tugas kita itu hanya meminta, Bapak Ibu, mas-mas, mbak-mbak, meminta. Bahkan para sahabat ulama terdahulu itu ketika sandalnya putus, mereka mintanya kepada Allah. Yang disebut pertama kali adalah Allah. Ketika sandalnya putus, kalau kita ya gitu kan, baru kemarin beli wis putus gitu kan. Waduh gitu kan. Tapi kalau sahabat enggak, ya Allah, sandalku putus ya Allah gitu kan. Yang disebut Allah. Garamnya habis, yang diminta siapa? Allah. Anaknya sakit, yang disebut siapa? Anakku meriang nih, lagi panas. Kalau kita langsung kepikirannya apa? Dokter, obat, minum apa begitu ya. Seolah-olah itu nanti yang akan membantu. Padahal semuanya adalah dari Allah. Dan kemudian janji Allah, barang siapa yang bersyukur pasti akan ditambahi nikmatnya, dan barang siapa yang kufur sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Kemudian dalam Islam rizki itu ada yang halal, ada yang haram, ada yang mubah gitu ya. Halal tentu saja zatnya halal dan juga cara memperolehnya juga halal. Sementara yang haram adalah boleh jadi zatnya haram, boleh jadi zatnya halal tetapi cara mendapatkannya tidak halal, maka bisa menjadi haram juga. Nih saat puasa nih, kadang orang itu takut banget tertelan 1 tetes air, takut puasanya batal, betul? Tapi tidak takut untuk mendapatkan harta untuk buka puasa, untuk apa ya, dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang haram, dengan cara menipu, dengan cara mengurangi timbangan. Nah ini kan sebenarnya konsepnya yang harus diperbaiki. Jadi haram itu tidak hanya zatnya, tapi juga bagaimana cara memperolehnya. Kemudian lanjut saja, konsep rezeki dalam Islam bahwa setiap anak Adam itu mendapatkan rezekinya sejak awal penciptaannya, sejak di dalam perut ibunya, sejak dia ditiupkan ruhnya, Allah sudah tetapkan tentang rizkinya. Maka kita tidak perlu khawatir ketika kemudian memiliki anak kembali gitu kan. Kalau zaman sekarang kan orang berusaha membatasi gitu ya, anaknya dua lebih baik gitu ya. Iya, 2 lebih baik, 2 anak lebih baik. Iya, jangan khawatir. Di KB kayak apapun ketika Allah sudah menghendaki jadi ya jadi. Ketika jadi ya terima, itu adalah rezeki dari Allah dan pasti Allah sudah siapkan sepaket dengan rezekinya. Dan manusia punya kewajiban ikhtiar untuk menjemput rezeki itu. Dan ini yang poin yang penting nih, setiap orang tidak akan meninggal dunia hingga seluruh rezeki yang telah ditentukan oleh Allah diberikan. Jadi kita ini tidak akan mati sebelum jatah rezeki kita diberikan oleh Allah. Gitu ya. Berapa galon air yang menjadi jatah hidup kita, Allah tidak akan berhutang 1 tetes pun. Ya. Dan
ada hal-hal tentunya yang perlu kita perhatikan bagaimana ketika kita menyebut rizki agar rizki kita menjadi berkah. Berkah itu apa sih Bapak Ibu? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Rezeki yang berkah itu tidak harus banyak, tapi cukup, pas-pasan, pas butuh ada gitu ya. Rezeki yang berkah itu membuat orang semakin taat, semakin sregep ibadahnya gitu nggih. Jadi hal-hal yang membuat kita mendapatkan rezeki yang berkah adalah tentu saja ketakwaan kita. Kemudian tawakal kita kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu nggih. Kemudian tunaikan kewajiban-kewajiban kita. Ketika sudah diberi rezeki yang banyak, maka ketika sudah mencapai nisab, ketika sudah memenuhi syarat haulnya, maka tunaikanlah rezeki. Nah, ini mumpung bulan Ramadan biasanya nih, walaupun salah kaprah ya, biasanya orang mengeluarkan zakat mal itu biasanya bulan Ramadan. Padahal tidak harus bulan Ramadan. Ketika sudah memenuhi nisab dan haulnya bukan bulan Ramadan, maka harus ditunaikan. Tetapi ya sudahlah, yang sudah terlanjur di tiap bulan Ramadan baru kemudian dihitung ya, monggo silakan diteruskan. Dan kemudian bersedekah. Bersedekah itu ternyata salah satu pembuka pintu rezeki yang paling mudah gitu ya, yang paling cepat begitu ya. Kemudian ada juga menyambung silaturahim dan istighfar, itu juga memperbanyak istighfar, itu juga mempermudah rezeki kita. Lanjut. Nah, ada juga hal-hal yang menghalangi rezeki itu diambil berkahnya oleh Allah, yaitu apabila memakan harta yang haram, naudzubillahi min dzalik, kemudian melakukan kezaliman, naudzubillahi min dzalik, kemudian masjid pelit bin kikir, itu juga menjadi penghalang rizki. Kemudian berbuat curang dalam timbangan di surat Mutaffifin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina hum idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuksirun ya. Celakalah orang-orang yang berbuat curang apabila dia sebagai pembeli, dia tambah-tambahin tuh. Beli duku sekilo, sudah ditimbangin sekilo, dicemplungin lagi 1-2 biji, tambahi lamang gitu, tambahi lapak gitu kan, tanpa seizin yang jual. Itu yang 2 biji tok itu bisa jadi barang haram loh Bapak Ibu, hati-hati gitu ya. Atau ketika jadi penjual, dia mengurangi timbangannya. Ketika dia beli, dia tambah-tambahin, ketika kurang ditambang, diganjel. Ada yang diganjel timbangannya, ada yang minyaknya ngomongnya 1 liter cuma ternyata 800 mili yang lagi viral ya. Begitu ya. Kemudian tidak menunaikan zakat, kemudian terlalu bergantung pada sebab-sebab materi sehingga lupa bertawakal. Nah, ini nih, mental-mental seperti ini yang harus dibongkar. Orang sekarang ini sangat tergantung dengan bantuan-bantuan, bansos-bansos, sehingga seolah-olah ketika tidak ada bantuan itu nggak bisa hidup. Ketika dicabut bantuannya rasanya seperti kiamat kecil. Kemudian wah, kesuhnya kayak apa, semuanya disalah-salahkan gitu ya. Nah, ini mental, ini mindset yang harus segera diperbaiki, karena ketika kita bergantung kepada bantuan-bantuan sehingga membuat kita jadi malas. Ada orang yang rumahnya mau diperbaiki, tidak layak huni, nggak mau. Ada yang nggak mau, kenapa? Khawatir nanti kalau rumahnya sudah bagus, bantuannya dicabut. Ada yang seperti itu. Ada, gitu kan, seperti itu. Nah, maka penting bagi kita untuk meluruskan ya konsep kita tentang rezeki, bahwa mumpung Ramadan 10 hari terakhir, jadikanlah doa-doa kita untuk diberikan selalu rezeki hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya disertai dengan niat yang ikhlas, usaha dan ikhtiar yang nyata. Dan kita harus berusaha dengan gigih, kemudian mensyukuri nikmat yang ada,
dan lain sebagainya. Dan tentu saja mengetuk pintu langit. Nah, bagaimana sebenarnya dalam Islam? Jadi ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ternyata 9-nya adalah seorang pengusaha. Hanya 1 yang bukan pengusaha, begitu nggih. Artinya 90% pintu rezeki itu dari wirausaha, bisnis gitu ya. Nanti Mas Aji nih yang akan menjelaskan bagaimana berbisnis yang yang bisa maju begitu nggih. Bagaimana? Rasulullah sendiri sejak kecil beliau adalah self employed gitu ya. Punya keterampilan menggembala kambing. Kemudian di usia 12 tahun beliau dengan pamannya sudah diajak berbisnis jual beli ke luar negeri, ekspor impor gitu ya. Beliau usia 12. Kemudian berhasil sampai kemudian ketika beliau usia 25 tahun bisnisnya sudah dipercaya gitu ya, sudah besar karena jujur dan lain sebagainya, sehingga ketika meminang Bunda Khadijah, ada yang tahu maharnya berapa? 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta itu adalah mobil Fortuner gitu ya. Harganya sudah berapa miliar tuh mas kawinnya. Ya. Kalau kebanyakan orang sekarang apa? Seperangkat alat apa itu? Jarang dipakai lagi katanya. Begitu nggih. Nah, beliau itu ada prinsip-prinsip yang harus dijaga, yaitu mengajarkan kejujuran, ramah, sopan, service excellent, pandai berkomunikasi, menjadi pendengar yang baik. Kemudian nah ini yang penting, bahwa bekerja itu, berbisnis itu adalah ibadah. Kemudian tidak bersikap buruk, apalagi kemudian menjelek-jelekan pesaing, tidak perlu. Tidak akan tertukar gitu ya. Kemudian kalau punya karyawan ya dipenuhi haknya, gajinya. Jangan sampai menunggu keringatnya kering gitu ya. Kemudian memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Waktu saya masih berapa Mbak Bila? 5 menit lagi Bu. 5 menit lagi, oke lanjut sebentar. Oke. Saya akan cepat saja. Nah, negara-negara maju itu biasanya memiliki jumlah pengusaha minimal itu 10-12% minimal, negara-negara maju. Sementara kita masih di kisaran angka 3,35% saja. Artinya masih perlu ditingkatkan kalau negara kita menjadi negara maju, mampu bersaing di kancah dunia gitu ya. Dan lanjut saja. Ini karena yang datang ini adalah alumni pelatihan barista, yang sebenarnya tidak baristanya sih yang utama. Kita akan kami kemarin bulan Februari ya memberikan pelatihan barista 2 angkatan, sebenarnya lebih kepada menumbuhkan mental pengusaha gitu ya. Berani memulai, berani menjadi pengusaha, dan pasti nanti ada tantangannya, pasti ada ruginya, ada suka dukanya. Nah itu bagaimana kemudian kita dilatih mental itu untuk semangat, kemudian terus belajar, dan kemudian berani mengambil resiko. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai awalan. Nanti selebihnya Mas Aji yang akan memberikan sharing pengalaman-pengalaman beliau, bagaimana jatuh bangunnya membangun bisnis dan akhirnya sekarang bisa berhasil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Ustazah Atiq Lutfiyah yang sudah menyampaikan ceramah dan juga motivasinya kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, bisa kita lebih sadar ya bahwa ternyata rezeki itu tidak soal harta terus menerus nih Bu, tetapi juga keadaan sehat, kemudian lingkungan yang baik, bahkan kita ada di majelis ini pun itu adalah sebuah rezeki, begitu Ibu? Oke, baik hadirin dan juga pemirsa yang ada di rumah, bagi Anda yang ingin memulai usaha tapi masih bingung harus mulai dari mana, jangan lewatkan kisah inspiratif dari seorang entrepreneur sukses kali ini, yaitu ada Mas Aji Wicaksono. Bagaimana perjalanan bisnisnya, apa tantangannya, kemudian apa solusinya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Islam.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di program Inspirasi Islam Spesial Ramadan. Baik, sesuai tadi yang saya sampaikan, kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari entrepreneur kita, yaitu ada Mas Aji Wicaksono. Baik, kepada Mas Aji Wicaksono kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Atik Lutfia, anggota DPRD Kabupaten Banyumas, fraksi PKS. Yang terhormat pengurus DPC Sedapil 1, fraksi PKS Kabupaten Banyumas. Yang terhormat pula alumni pelatihan barista Angkatan 1 dan 2. Yang terhormat pula peserta yang hadir pada kesempatan hari ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Pertama-tama yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa bersama dalam agenda kajian dan buka bersama alumni pelatihan barista angkatan 1 dan 2 dan pengurus DPC PKS Sedapil 1 bersama Satelit TV. Tidak lupa salat salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekeluarga dan sahabatnya. Insya Allah kita sebagai pengikutnya yang istiqomah di jalan Islam. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Atik dan pengurus DPC PKS Dapil 1 yang sudah mengundang saya. Jadi pada kesempatan sore hari ini sharing terkait dengan wirausaha. Sebelumnya itu waktu dikasih banner dari Bu Atik itu, wah ini temanya keren begitu ya. Wirausaha siapa takut? Masya Allah. Siapa yang takut? Nggak ada. Izin ya, barangkali ada Bapak Ibu semua yang sudah berbisnis, saya izin di depan untuk sharing begitu ya. Barangkali yang sudah bisnis begitu ya, atau yang belum bisnis begitu ya. Saya izin untuk menyampaikan sharing pada sore hari ini. Izin berdiri ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Wicaksono AT. Aslinya itu bukan orang Banyumas. Aslinya itu orang Bekasi. Kebetulan planet Bekasi, Bu. Kebetulan diamanahkan kuliah di Unsud tahun 2010 sampai sekarang menjadi orang Karanggintung. Berarti sudah sekitar berapa? 15 tahun di Purwokerto, di Banyumas. Saat ini pekerjaan utama sebagai wirausaha, memiliki 1 istri dan 3 anak. Alhamdulillah. Gimana Bu? Oh nggak boleh Bu. Izin dulu sama istri Pak Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi aktivitas utama itu menjadi seorang anak dan saya punya adik, menjadi seorang suami dan menjadi seorang abi. Aktivitas pekerjaannya itu diamanahkan punya bisnis yang alhamdulillah sekarang usianya sudah 10 tahun. Begitu ya. Mungkin Bapak Ibu dan saudara semuanya ada yang tahu pisang leleh? Ya, pisang leleh. Alhamdulillah itu amanah dari Allah kepada saya. Diamanahkan sebuah bisnis yang sudah berjalan dari 2014 semenjak saya kuliah sampai sekarang. Jadi ketika mulai bisnis pisang leleh itu saya masih kuliah semester 7. Pasca KKN ada teman begitu ya, punya modal, punya gerobak sekitar 7 juta ditawarkan ke saya. Kebetulan waktu dari kuliah dari semester 1 sampai semester 7 sukanya tuh bisnis. Utamanya tuh bisnis makanan. Ketika ditawarkan begitu ya, dan saya mengiyakan, akhirnya jatuhlah modal itu begitu ya. Akhirnya lahirlah pisang leleh bulan Maret 2014. Pas banget pasca KKN saya langsung punya bisnis pisang leleh. Apakah ketika memulai bisnis itu langsung bagus, langsung baik? Kira-kira langsung nggak? Langsung bagus nggak omsetnya? Iya, itu yang saya alami. Selama setahun saya berjualan pisang leleh di 2014 sampai 2015, hanya untung 3 bulan. Hanya untung 3 bulan. Jadi selama setahun itu berarti 9 bulan itu berarti rugi. Gak rugi sih, maksudnya modalnya pas. Untungnya sebulan itu cuma 300.000. Tapi yang saya yakini adalah
bahwa tadi yang sudah disampaikan Bu Atik, rezeki itu tidak akan tertukar. Dan Allah mengamanahkan sebuah bisnis kepada saya itu adalah sebuah amanah. Akhirnya saya jalankan terus. Saya jalankan selama setahun, cuma untung 3 bulan, dan 1 bulan itu untung cuma 300.000, begitu ya. Terus akhirnya 2015, saya meyakinkan pemodal saya untuk bisa menginvestasikannya lagi. Dan ternyata alhamdulillah, dia mengiyakan. Jatuhlah modal lagi, kedua, kepada bisnis pisang leleh. Modalnya hampir ratusan juta waktu itu, langsung ratusan juta. Karena begitu percayanya beliau pada saya, akhirnya dia mencurahkan modalnya dan akhirnya pisang leleh yang tadinya gerobakan langsung level up menjadi ruko. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu semua yang tahu pisang leleh, dulu yang ngawalin di ruko itu di Jalan Kampus begitu ya. Di Jalan Kampus, sering beli ya? Oh ya, alhamdulillah. Tapi sekarang udah pindah ke model kontainer begitu ya. Oh belum ya. Ya jadi ketika pindah ke ruko begitu ya, saya belajar bagaimana memanage bisnis, bagaimana marketing. Jadi utamanya itu dalam bisnis itu ada 2. Yang pertama pengelolaan keuangan, sama yang kedua adalah cara marketing. Jadi pengelola keuangan itu istilahnya itu defense, keuangan dan operasional ya. Lalu yang offense-nya itu adalah marketing. Jadi kalau di era sekarang ya, sangat mustahil kalau kita berbicara duniawi ya, berbicara secara teknis ya, sangat mustahil kalau misalnya bisnis tanpa marketing. Marketing sekarang ada 2, ada offline sama online. Bisnis juga sama, ada offline sama online. Nah jadi tinggal kita, nyamannya kita itu mau bisnis yang mana dan marketing yang mana. Langsung next aja. Bisnis itu harus menjaga semua mood, kebahagiaan, kepuasan, agar keberkahan selalu ada dan harus bahagia. Ini yang paling utama. Bisnis itu harus bahagia. Kalau tidak bahagia, itu biasanya seret, begitu ya buat ya? Sama seperti rezeki ya, harus bahagia. Apapun yang didapat harus bahagia. Sama seperti bisnis, ya bersyukur, itu yang paling utama. Ketika hari ini misalnya, Masya Allah ya, dari awal Ramadan itu kan hujan ya, hujan sampai kemarin tanggal 18 ya, apa 19 ya, itu baru nggak hujan. Jadi hampir dari asar sampai isya itu hujan. Saya pernah kemarin laporan dari karyawan, sehari cuma dapat 80.000. Sehari cuma 80.000. Aduh ini mana karyawan ada 3 begitu kan, sehari 80.000, ini bagaimana nih caranya begitu kan. Yang selalu menenangkan saya adalah istri saya, anak-anak saya sama ibu saya. Saya bilang, saya selalu laporan, ketika memang saya dapat omset, saya laporan sama istri saya. Mi, omsetnya cuma 80.000, gimana ya? Gimana ya begitu ya. Terus istri saya selalu bilang, sabar Bi, namanya juga bisnis begitu ya. Pasti ada naik turunnya begitu. Terus saya ngeliat anak-anak saya, ya Allah, ini rezeki begitu ya. Saya dikasih anak 3, yang paling gede itu umur 5,5 tahun, yang kedua 4,5 tahun, yang baru lahir umurnya 6 bulan. Begitu ya, masih kecil-kecil begitu ya. Kalau saya mengeluh gitu ya, yang istri saya selalu marahin ke saya gini, kalau ada apa-apa tuh jangan posting ke media sosial begitu ya. Kalau misalnya lagi turun omsetnya, lagi keluh kesah, jangan. Itu istri saya selalu bilang kayak gitu. Kenapa? Khawatir kalau misalnya ada yang nggak suka begitu kan. Khawatir juga nanti omsetnya juga turun lagi begitu kan. Nah ketika istri saya selalu menyemangati saya ngeliat anak-anak saya, terus ibu saya selalu menyemangati saya, akhirnya bismillah, digas aja begitu kan. Besok apakah tutup? Enggak tutup begitu ya. Walaupun cuma dapat 80.000. Akhirnya besok bismillah ya gitu ya. Ada karyawan 3 begitu ya. Pasti karyawan itu kan punya jatah rezekinya masing-masing begitu ya. Dijalankan aja. Alhamdulillah omsetnya langsung 500.000. Kemarin tuh. Apalagi kemarin tuh ada kejadian hujan dari siang sampai malam begitu ya. Itu kan luar biasanya ya. Ya kita yang berbisnis begitu ya, yang utama adalah mental. Mentalnya harus dikuatkan. Begitu. Nah ini keresahan hari ini begitu ya. Ini yang saya ambil di media sosial, utamanya di Instagram. Miris, daya beli menurut segala macam,
Bahkan ada yang pedagang itu yang tidak sama sekali mendapatkan konsumen dari awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan kemarin. Ada yang laporan seperti itu begitu ya. Nah, ini sebenarnya permasalahan dari mental. Karena bisnis itu adalah perkara mental. Mental kita itu diuji. Karena ujiannya itu banyak banget. Omset turun gitu ya. Dan utamanya itu kita harus menjaga sikap. Sikap kita terhadap diri kita atau kepada orang lain. Yang tadi, ketika kita omsetnya turun, kita keluh kesah di status WA. Kita keluh kesah di status Instagram. Yang melihat, mending kalau misalnya suka sama kita, kalau tidak suka, itu bisa mengakibatkan doa kepada kita. Ya kan? Itu istri saya selalu bilang seperti itu, jangan Bi, udah biarin aja. Kalau bahagia, dibicarakan, ya, diutarakan. Tapi kalau lagi kalau lagi sedih segala macam jangan. Kalau lagi bahagia, berbagi segala macam gitu. Nah, di era sekarang ya, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara sekalian, kita masuk era 5.0. 4.0 menjadi 5.0. Yang dimana digitalisasi itu sangat berpengaruh dalam dunia bisnis. Kita sebut bisnis itu ada dua, offline sama online. Ya, kita berbicara offline. Offline tanpa marketing, misalnya ya Bapak Ibu sekalian, gitu ya, baru memulai bisnis, misalnya bisnis kuliner. Jadi dari kategori bisnis yang paling mudah itu ternyata bisnis kuliner. Kenapa? Karena modalnya sedikit, ya, tidak terlalu banyak dibanding langsung bisnis otomotif, kan modalnya besar begitu ya. Nah, paling utama tuh orang tuh baru pertama kali mulai itu pasti bisnis kuliner. Nah, yang saya lihat begitu ya, dan saya wawancarai, yang baru pertama kali mulai bisnis, ketika dia bisnis kuliner, itu kadang mereka tidak pakai marketing. Minimal itu kita punya bisnis di-share di status WA atau di status media sosial kita. Biar orang tahu kita jualan apa. Kalau kita jualan, orang nggak tahu, ya mana tahu orang bisa beli jualan kita, gitu kan? Makanya di-share. Tapi di-share-nya yang baik-baik ya, jangan sampai menyinggung, gitu kan? Karena di eranya sekarang, tanpa marketing, utamanya marketing online, kalau offline itu kan, marketing offline itu kan, kalau zaman dulu sampai sekarang itu marketing offline itu kayak sebar banner, ya kan, baliho, itu kan offline. Nah, kalau online ini, sekarang itu dari media sosial. Kita punya HP ya, bisa menggunakan HP-nya untuk bisa media promosi. Ada WA, ada Instagram, pada main kan ya Bapak Ibu ya, WA pasti punya kan, status pasti punya teman gitu kan. Kalau misalnya jualan pasti di-share, nanti barangkali ada yang beli, itu bisa jadi. Instagram, ada yang punya Instagram Bapak Ibu? Jangan sampai kita hanya jadi penonton, ya kan? Ada Instagram sama TikTok, gitu ya. Ada lagi Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, apalagi sekarang Facebook ada Facebook Pro, bisa menghasilkan dari situ. Nanti ada bagian bagaimana menghasilkan penghasilan dari rumah. Nah, jadi itu. Jadi kita tinggal pilih mau bisnis offline apa online. Nah, bagaimana kita memulai bisnis di era sekarang? Yang pertama adalah riset analisis peluang bisnis yang ada. Yang kedua, cari bisnis dengan produk yang dikenal dan dicari. Yang ketiga, ikutin selera pasar. Yang keempat, membuat planning yang jelas. Jadi kalau misalnya kita membuat bisnis itu harus planningnya harus jelas. Ketika memulai, ketika running, sama ketika memang kita lagi rugi. Exitnya mau kayak gimana? Jangan sampai rugi terus, gitu kan? Ya kita injek terus pakai modal kita, gitu kan? Injek dari gaji-gaji kita misalnya, gitu kan? Tapi kita nggak bertumbuh, itu jangan sampai seperti itu. Jadi harus exit plan-nya itu ngapain? Brandnya dijual kah? Atau brandnya mau dikasih orang kah? Atau bagaimana? Biar nggak musingin diri kita. Lalu yang kelima adalah pakai marketing offline dan online, terutama media sosial. Yang keenam, berikan sentuhan value dan kelebihan produk Anda agar mudah dikenal. Jadikan produk kamu menjadi market leader dan punya keunikan serta jelas siapa marketnya. Next. Nah, ini kenapa saya bawa brand kopi? Karena ini kebetulan kemarin pelatihan barista ya. Ini ada 3 brand yang saya kulik banget ya, saya analyze banget. Yang pertama adalah Kopi Calf. Ada yang pernah coba nggak Bapak Ibu atau Saudara Kopi Calf? Yang ada di Gor Satria, baru itu jadi kedai kopi baru, Kopi Calf. Kebetulan ini yang punya alumni Unsud begitu kan, angkatan 2014 sampai 15, Mas Danang itu. Saya suka deman sama beliau.
Nah, Kopi Calf, kenapa dia muncul lalu langsung rame? Dia punya cabang sekitar 80 cabang seluruh Indonesia. Kalau ke sana itu, sekarang suka ngopinya ke sana. Karena apa? Menurut saya nyaman. Dan yang kedua adalah kopinya itu selera semua rakyat Indonesia. Kenapa selera rakyat semua Indonesia? Karena dia main kopi susu. Kopi susu. Jadi kalau kopi susu itu kan nyaman ya. Jadi buat perempuan bisa, buat laki-laki bisa, buat lanjut usia juga bisa. Karena ada base susunya di situ. Terus ketika saya belajar sama Danang yang punya itu, kenapa dia bisa bertumbuh? Karena itu, keunikan dari produknya. Sama packagingnya. Kopi tapi packagingnya seperti ini. Packagingnya kayak apa, ready to drink yang ada di Alfamart, Indomart segala macam begitu ya. Lalu kopi susunya juga enak rasanya. Lalu yang kedua adalah kopi tuku. Nah, waktu saya ke Bekasi, pulang ke Bekasi begitu ya, saya nyobain kopi tuku sama. Base-nya apa? Kopi susu juga. Terus saya coba lagi throwback kopi Bang Raden. Ini kebetulan punya adik SMA saya, adik angkatan SMA saya. Omsetnya udah di atas 20 juta per hari itu. Cabangnya udah 3, Bandung sama Bekasi 2. Sama dia. Gimana cara bertumbuh? Mainin kopi susu. Jadi, yang bisa disimpulkan adalah selera pasar sedang apa? Dimunculkan produk sama brandnya. Selera pasar lagi kopi nih. Jadi kalau kopi itu kan permasalahannya cuma tentang model bisnis ya. Karena sekarang banyak banget coffee shop menjamur di mana-mana. Ya kan? Permasalahannya cuma ada di model bisnisnya sama produknya. Nah, kalau teman-teman alumni barista bisa menciptakan kopi yang enak, yang nyaman untuk seluruh orang, itu kayaknya bisa bakal laku. Sama seperti Kopi Calf sama kopi tuku, main kopi susu. Ada lagi, ini saya pernah bikin brand es coklat harapan. Ini saya buat brandnya tahun 2023. Analisis peluangnya itu ada why, who, sama how. Yang pertama why. Ini apa namanya, saya bisa menjual omsetnya itu per hari paling gede itu 1,7 juta per hari. Lalu kenapa bisa rame? Ini saya analisis. Why? Mengapa saya bikin es coklat harapan waktu itu? Yang pertama, saya riset karena radius 1-2 km di jalan kampus itu nggak ada minuman yang unik. Paling ada jus-jusan, es tehan, kopi-kopi hitam gitu segala macam, belum ada es coklat. Akhirnya saya munculkan es coklat itu. Lalu belum ada brand minuman es coklat di Purwokerto yang viral. Lalu belum ada es coklat yang harganya 5.000. Karena saya jualnya itu es coklat 5.000. Lalu es coklat harga murah tapi enak dan asli belum ada di Purwokerto. Why? Jadi kalau Bapak Ibu semua yang baru bisnis atau melanjutkan bisnis harus punya analisis ini. Ini saya temukan ketika bisnis pisang leleh udah 8 tahun. Jadi rumus saya itu, jadi 8 tahun selama perjalanan pisang leleh itu saya rumuskan ini gimana ya caranya bisa BEP setengah bulan, BEP 1 bulan, terus modalnya kecil. Akhirnya saya analyze, ternyata ada es coklat. Akhirnya saya bikinlah es coklat ini, peluang es coklat. Lalu yang kedua ada who, siapa target marketnya? Ini yang paling penting. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian mau bisnis itu harus jelas target marketnya. Harus spesifik kalau bisa. Nah, saya waktu itu target marketnya target utama adalah mahasiswa, pelajar, sama pekerja kantoran. Saya ngambil market kelas C. Karena ada market kelas A, B, C. Saya mengambil market kelas C. Market kelas C adalah market yang maunya murah. Es coklat, rata-rata yang jual es coklat itu harganya di atas 10.000. Bahkan di cafe, coffee shop 15.000, 20.000, 22 segala macam. Saya menghadirkan es coklat harganya 5.000. Otomatis orang kan penasaran. Ya kan? Lalu saya jualannya juga pakai tenda. Tenda terus saya pakai gelas stainless itu buat pemantik juga begitu ya. Dan ternyata langsung boom. Karena harganya murah dan sasarannya kelas C, jadi perbanyak kuantitinya begitu. Lalu how, bagaimana cara jualnya? Karena saya fokus di market kelas C, market yang sukanya murah, saya nggak mungkin jualannya itu di ruko, ya kan? Kabur nanti kan, harga goceng gitu ya, di ruko kayaknya agak tanda tanya nih. Dan nggak bisa diduplikasi begitu kan. Akhirnya saya mainnya ke tendaan, beli tenda harga 850.000, pakai meja stainless, digelar, kap-kapan segala macem, ya udah tinggal dikasih segitiga banner.
es coklat 5.000. Dijual dengan modal street drink agar tidak terkesan mahal, yang penting kelihatan. Next. Nah, ini omsetnya. Omset bulan pertama. Ini saya bukan buka peluang es coklat ya, saya cuma sharing aja ya. Barangkali ada yang tertarik bisa langsung DM aja mungkin. Nah, omset bulan pertama itu 11.500.000, langsung BEP, setengah bulan. Omset bulan kedua 22.500.000, omset bulan ketiga itu 31 juta, omset bulan keempat 33 juta. Gimana strateginya? Tentukan value dan unique selling point dari produk kita. Produk es coklat itu harga murah, packaging seperti itu, seperti kayak di kafe-kafe. Jualannya di pinggir jalan, kelihatan. Itu salah satu strateginya. Lalu yang kedua, riset terus marketnya. Market maunya apa? Jadi ketika ada customer yang datang ke kami, itu selalu kita tanyakan, rasa es coklatnya gimana? Kira-kira ada yang mau ditambahin nggak? Kira-kira mau promo apa? Lalu yang ketiga adalah aktif di media sosial. Kebetulan waktu itu saya memanggil influencer, selebgram ke situ untuk bisa merasakan es coklat. Akhirnya tambah booming. Yang keempat, blast info per 2-3 hari sekali tentang promo dan kegiatan bisnis agar tetap eksis. Yang kelima, endorsement yang tadi, panggil influencer, selebgram, segala macam untuk nyoba es coklat. Nah, ini salah satu study case yang pernah saya lakukan, selain pisang leleh, tentang bisnis kuliner. Nah, selanjutnya. Cukup sepertinya, Mas. Oh, cukup ya? Iya. Bentar lagi mau buka puasa. Oke, next aja. Oke, yang paling penting adalah sekarang di dunia bisnis, kita harus pakai yang namanya media sosial. Digitalisasi itu penting banget. Apalagi teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya yang bisa ngonten. Ya, next. Next. Jadilah berbeda agar mudah diingat. Next. Nah, ini saya ada sedikit sebelum closing, peluang bisnis dari rumah. Ini yang saya jalankan sekarang selain bisnis offline. Yang pertama ada content creator, affiliate marketing, jualan produk digital, sama virtual assistant. Jadi Bapak Ibu semuanya, saudara, kita bisa menghasilkan dari rumah. Ya, kita menjadi affiliate marketing dari Shopee sama TikTok, itu juga bisa. Jadi eranya sekarang itu seperti itu. Ini penghasilan saya 7 hari kemarin dari jualan TikTok live gitu ya, jualan baju sama mukena waktu itu sama istri di kamar doang begitu, di kamar doang. Jadi Bapak Ibu semua bisa melakukan itu dari rumah aja begitu ya. Next. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali tadi penyampaian materi oleh Mas Aji Wicaksono dan sangat menginspirasi sekali. Dan tadi saya juga mendapatkan beberapa ilmu yang sangat bermanfaat, Mas Aji, karena dulu saya juga sebenarnya pengen berbisnis, tapi paling 1 bulan 2 bulan selesai gitu. Jadi saya salut banget sama Mas Aji, sudah 15 tahun Bapak Ibu, beliau itu bergelut di dalam dunia entrepreneur. Tepuk tangan untuk Mas Aji. Oke, baik hadirin dan juga pemirsa yang di rumah, selanjutnya kita akan sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada hadirin untuk bertanya. Silakan acungkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bu Atik Lutfiah yang tadi memberikan masukan pencerahan kepada kita. Tadi bahwasanya semua makhluk sudah dijamin rezekinya. Ini saya nggak bertanya Bu, cuma sekedar sharing saja. Mungkin saya kemarin puasanya batal loh Bu. Dalam artian gini Bu, saya piara ayam ya Bu ya. Ini cerita pribadi, piara ayam. Ayam itu, alhamdulillah pada saat saya lagi sibuk kemarin sama Mas Herman PKS sekarang Klasem itu ada pekerjaan. Jadi waktu saya pulang, alhamdulillah
ayam-ayam itu pada rame loh Bu. Begitu saya masuk ke kandang ternyata ada ular Bu, ular kobra. Saya juga aduh, tapi saya posisinya lagi dikerja pekerjaan ya Bu, jadi ada saya tinggal aja dulu lah, saya lagi dikerja pekerjaannya Pak Herman. Selang sorenya saya pulang, pitik-pitik semua sudah pada mati Bu, nggak dimakan tapi disembur ular itu Bu. Sepaginya saya sudah emosi banget itu, mungkin ya itu pagi itu mungkin puasa saya itu rusak atau mungkin batal. Saya emosi, saya bongkar-bongkar semua kandang, saya begitu ketemu ularnya itu saya langsung kebetulan bawa linggis, jadi saya langsung hajar pakai linggis. Pokoknya nggak ada ampun lah ya Bu ya. Lah itu mungkin saya merasa aduh puasa saya mungkin kemarin itu rusak karena marah dan juga tidak tawakal kepada Gusti Allah, dalam artian mereka juga berhak makan, berhak mendapatkan ya rezeki itu ya, berhak atas itu. Sementara saya tidak tawakal bahwa ini kan saya yang piara, saya keluar setiap hari untuk beli makan, dan makan itu nggak gratis, saya harus bayar, beli di penggilingan padi untuk dapat bekatulnya, itu kan mahal. Saya harapkan berapa bulan bisa menghasilkan, bisa panen, ternyata malah habis semuanya, nggak dimakan Bu, cuma disembur saja, jus pada mati gitu ya. Itu yang buat saya emosinya seperti itu. Belum lagi tikus sekarang kan besar-besar Bu tikusnya Bu, besar sepatu atau itu ada itu namanya wirok atau apa. Itu ya memang itu tantangan orang usaha Bu. Termasuk tadi Mas Wicak, ada Aji Wicaksono gitu ya, tentang seperti itu. Jadi mungkin ya itu ini buat pengalaman kepada kita bahwa orang usaha memang harus punya mental yang kuat. Mungkin seperti itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Pak? Mohon maaf. Sabar. Baik, sebelum kita menutup acara, kita akan mendengarkan closing statement terlebih dahulu dari para narasumber kita. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Atik Lutfiah, kemudian dilanjutkan oleh Mas Aji Wicaksono. Kepada Ibu Atik kami persilakan. Iya, baik. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Sabar yang ternyata harus belajar lebih sabar lagi. Bahwa tetap tadi sama Pak, setiap makhluk punya ajal masing-masing. Jadi si ayam-ayam tadi itu memang ajalnya gitu ya. Soal caranya bagaimana, itu kalau para ulama ketika ditanya, bagaimana nih Ustadz, di rumah saya banyak tikus. Kira-kira apa yang dijawab oleh Ustadz tadi? Apakah disuruh beli racun tikus? Tidak. Apakah disuruh pasang perangkap tikus? Tidak. Apa yang disampaikan oleh para ulama ketika ditanya tentang ketika ada gangguan di rumah kita, apakah ular, apakah tikus atau apa begitu. Kata ulama tadi, introspeksilah dirimu. Maksiat apa yang sudah kamu lakukan? Apakah mungkin kita terlalu sibuk dengan dunia kita sehingga ada waktu-waktu yang seharusnya untuk Allah kemudian kita lupakan? Bisa jadi seperti itu. Apalagi Ramadan begitu kita dikejar target, oh ini sedang banyak sholatnya ntar dulu gitu kan, bisa jadi kan itu sebuah maksiat juga begitu ya. Nah itu mungkin jadi kembali konsep rezeki ini harus betul-betul kita kembalikan kepada yang hak, bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kita tentang konsep rezeki ini. Dan ini adalah penting karena ada kekhawatiran dari baginda Nabi Muhammad, jangan sampai kemudian kefakiran itu bisa menjerumuskan orang kepada kekufuran ya. Kufur bisa menjadi kafir ya. Kefakiran itu bisa menjerumuskan orang kepada kekufuran. Begitu kan. Auzubillahi min dzalik. Demikian dari saya. Apabila ada yang salah, saya tidak akan minta maaf
Karena katanya pasal 1 perempuan tidak pernah salah. Betul, saya Kalau setuju. perempuan salah kembali ke pasal 1. Pertanyaan ini dari saya yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Mas Aji. Ya, di era sekarang ketika kita mulai bisnis, yang utama adalah bisnis dari apa yang kita suka. Lalu bisnis dari selera pasar. Ada dua itu. Bisnis yang apa yang kita suka dan kita nyaman, lalu selera pasar lagi sedang tren apa. Lalu gunakan media sosial kita untuk bisa menjadi marketing kita untuk dalam berbisnis. Entah itu bisnis offline atau online ya. Jadi semuanya senyaman kita. Jadi jangan sampai kita memaksakan, kita tidak bisa, akhirnya kita maksa untuk bisa. Ya mungkin bisa ya, tapi waktunya itu lama atau tidak nyamannya itu bisa lama. Makanya nyamannya kita, bisnisnya apa, kita mulai gitu ya. Lalu kita evaluasi setiap hari, kalau bisa ada laporan setiap harinya ketika kita mulai bisnis. Entah itu bisnis offline atau online. Lalu selanjutnya perbaiki mental sama mindset kita terhadap bisnis. Karena semua bisnis, semua kategori bisnis dan produk bisnis itu semuanya laku. Ada segmentasi pasar, ada pasarnya, ada marketnya. Tinggal bagaimana kita mengelolanya, tinggal bagaimana kita meng-create bisnis kita supaya lebih unik, punya kelebihan, dan bisa diminati banyak customer. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aji. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara telah berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah sangat luar biasa menyampaikan materinya dengan sangat bijak. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin dan juga pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan program Inspirasi Islam edisi Ramadan. Baik, saya Sabila Arfiana beserta seluruh tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Inspirasi Islam hanya di Satelit TV. Sekali lagi, Satelit TV Inyong Epol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.